Selamat pagi adik-adik kelas Filipus. Kakak harap semuanya sehat-sehat saja ya. Dan kakak harap semua dapat mengikuti pelajaran melalui Google Classroom. Hari ini tanggal 31 Oktober 2020. Adik-adik, seperti adik-adik ketahui bahwa minggu-minggu lalu tema pelajaran kita adalah manfaat doa. Nah, untuk minggu ini dan minggu-minggu selanjutnya, tema kita adalah doa Bapa kami. Dan materi pelajaran Sabtu ini tanggal 31 Oktober 2020 adalah tentang Tuhan ajarlah kami berdoa. Adik-adik, Kak Jenny yakin pasti kalian semua masing-masing mempunyai idola. Entah itu idolanya seorang pemain basket ataupun pemain musik atau juga pemain film atau sinetron atau tokoh-tokoh kartun ya atau tokoh-tokoh film action apapun. Karena Kak Jenny dulu waktu masih sekolah, masih SMA, Kak Jenny juga punya idola, yaitu seorang putri dari kerajaan Inggris. Namanya Lady Diana. Ya, saat ini Lady Diana ini sudah meninggal, sudah tidak ada. Nah, ketika kita mengidolakan seseorang, tentunya kita kepingin seperti orang yang kita idolakan. Ya, kepingin ya, misalnya apa model pakaian yang dipakai, kita juga kepingin pakai seperti itu. Kemudian gaya bicara dari orang tersebut, kita juga ingin seperti itu. Namanya juga kita mengidolakan dia, ya. Kemudian mungkin ucapan-ucapannya yang kayaknya cool, keren, kita juga kayaknya kepingin seperti dia. Bahkan gaya rambutnya, ya, gaya berjalannya, atau mungkin sepatu yang ia milikinya, kayaknya kita juga kepingin seperti itu. Nah, adik-adik, ternyata murid-murid Tuhan Yesus juga seperti itu. Mereka juga mempunyai idola, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mereka mengidolakan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, murid-muridnya Tuhan Yesus ini tiap hari, tiap saat selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Menemani Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bekerja. Memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak, menyembuhkan orang yang sakit, yang lumpuh tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, yang buta tidak bisa melihat menjadi bisa melihat, kemudian mengusir kuasa-kuasa setan yang ada di dalam tubuh seseorang, ya, lalu membangkitkan orang-orang mati. Ya, itu membuat murid-murid Tuhan Yesus begitu mengidolakan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, suatu kali ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani, di mana Tuhan Yesus ingin berdoa, murid-murid Tuhan Yesus melihat bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Mereka begitu kagum ketika melihat Tuhan Yesus berdoa. Mereka kagum dengan sikap Tuhan Yesus saat berdoa. Mereka kagum dengan bagaimana kusuk Tuhan Yesus berdoa. Bagaimana mereka kagum begitu hikmatnya Tuhan Yesus berdoa. Nah, ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, murid-muridnya Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus dan meminta Tuhan Yesus untuk mengajarkan mereka berdoa. Seperti Yohanes Pembaptis mengajarkan murid-muridnya berdoa. Adik-adik, bukan berarti muridnya Tuhan Yesus minta diajarkan berdoa, bukan berarti mereka tidak pernah berdoa. Mereka kan hari-harinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus.
Kemana Tuhan Yesus pergi, mereka ikut, ya. Dan mereka hidupnya mereka itu mengikuti Tuhan Yesus. Tentunya ketika Tuhan Yesus berdoa, mereka juga berdoa, ya. Nah, ketika mereka hidup bersama Tuhan Yesus, kan mereka banyak melihat perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak minta diajarkan hal-hal tersebut, melainkan mereka hanya ingin diajarkan untuk berdoa. Nah, adik-adik, kenapa murid-muridnya ingin diajarkan berdoa? Karena murid-murid Tuhan Yesus menyadari berdoa yang benar dan seturut dengan kehendak Tuhan perlu dipelajari agar mereka memiliki hubungan yang erat dan memiliki hubungan yang indah dengan Sang Pencipta Halik dan bumi dan segala isinya. Adik-adik, Tuhan Yesus mau mengajarkan murid-muridnya berdoa. Nah, mari kita lihat video bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa dengan ucapan dan kata-kata yang benar. That you do not do your alms before men to be seen of them, otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them. For your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him. After this manner, therefore, pray ye. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen.